dalam video kedua kita dalam pembelajaran geografi bersama Teacher Lily. Dalam video ini, kita akan membahas materi objek studi dan aspek geografi serta ruang lingkup geografi. Yang pertama, objek studi geografi. Objek studi geografi ini terbagi atas dua, yaitu objek material dan objek formal geografi. Baik, teacher akan menjelaskan objek material. Apa-apa saja sih yang termasuk dalam objek material ini? Tapi sebelumnya kita juga harus tahu apa itu objek material. Nah, objek material geografi itu berkaitan dengan substansi materi yang dikaji. Yang termasuk dalam objek-objek geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, litosfer, yaitu lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang kedua, atmosfer, lapisan udara membentuk iklim dan cuaca. Yang ketiga, hidrosfer, yaitu lapisan air antara lain sungai, laut, danau, dan air tanah. Yang keempat, biosfer, adalah lapisan kehidupan meliputi kehidupan flora dan fauna. Yang kelima, antroposfer, yaitu lapisan manusia dan kehidupan manusia, termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Yang kedua, objek formal geografi, yaitu cara pandang atau disebut dengan pendekatan dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut baik berupa keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Menurut Peter Hager, pendekatan-pendekatan tersebut dikenal dengan pendekatan keruangan. Selain itu, geografi juga dikenal dengan pendekatan kelingkungan dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, selanjutnya kita masuk dengan aspek-aspek geografi. Yang pertama, aspek geografi yaitu aspek fisik geografi, yaitu dia mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia, yang meliputi kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat diamati secara langsung. Nah, apa-apa saja sejam contohnya? Yang pertama, aspek topologi, yaitu aspek yang berkaitan dengan bentuk muka bumi atau dikenal dengan morfologi, letak atau lokasi suatu wilayah, dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri khas tertentu. Yang kedua, contohnya aspek abiotik, yaitu aspek yang berkaitan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi, atau perairan darat maupun laut, dan kondisi iklim suatu wilayah. Yang ketiga, aspek biotik, yaitu aspek yang berkaitan dengan flora, fauna, dan kajian penduduk. Selanjutnya, aspek geografi yang kedua, yaitu aspek sosial. Aspek ini meliputi aspek antropologis, politis, ekonomis, dan aspek yang berhubungan dengan pola hidup manusia. Aspek-aspek sosial ini terdiri dari yang pertama, aspek sosial, yaitu aspek yang berkaitan dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua, aspek ekonomi meliputi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pasar, dan kegiatan ekonomi lainnya. Yang ketiga, aspek budaya adalah aspek yang berkaitan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Nah, sekarang kita masuk dalam materi terakhir, yaitu ruang lingkup geografi. Yang pertama, geografi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaannya seperti berikut. 1. Apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, geografi dapat menunjukkan fenomena atau faktor alam dan manusia. Yang kedua, di mana? Untuk menjawab pertanyaan ini, geografi dapat menunjukkan ruang atau tempat terdapatnya fenomena alam dan manusia tersebut. Yang ketiga, mengapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, geografi dapat menunjukkan interaksi fenomena-fenomena tersebut sebagai faktor yang tidak lepas satu sama lain. Yang keempat, bagaimana?
Untuk menjawab pertanyaan ini, geografi menunjukkan kualitas dan kuantitas fenomena dan interaksi antar gejala tersebut. Yang kelima, kapan? Untuk menjawab pertanyaan ini, geografi dapat mengungkapkan dimensi waktu terjadinya gejala alam tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup bahasan geografi itu yang pertama, geografi fisik. Ini mempelajari fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan bentuk, relief, dan segala proses fisik yang terjadi di laut, darat, dan udara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua, geografi sosial. Ini mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Yang ketiga, geografi regional. Geografi ini dia mempelajari suatu daerah atau wilayah secara khusus, baik itu mengenai aspek fisik maupun sosial. Yang keempat, geografi teknis. Kajian penggunaan keahlian teknis dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Baik anak-anak semuanya, untuk materi hari ini kita akhiri sampai di sini dan teacher yakin anak-anak semua sudah bisa memahami materi ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita sambung di Google Classroom dan Google Meet. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.